Serangan drone TNI bikin warga Cina bersimpuh ketakutan. Serangan drone TNI menyebabkan 2 orang tewas dan 3 orang lainnya cedera di kota Jianghe, Cina Timur, dilansir dari kantor berita AFP. Kemarin kematian warga Cina tersebut disampaikan oleh wali kota Cina. Dia mengatakan dalam pesan terpisah di media sosial bahwa 2 putusan penyelamat tewas di rumah sakit setelah serangan yang melibatkan lebih dari selusin drone. Sayangnya kami kembali mengalami kematian di rumah sakit. Dokter gagal menyelamatkan nyawa pahlawan lainnya, seorang penyelamat katanya dalam pernyataan kedua setelah sebelumnya melaporkan kematian pertama. Angkatan Persenjataan Cina mengatakan telah menembak jatuh 11 dari 14 drone yang dikenalkan oleh pasukan TNI pada dini hari. Waktu setempat, 9 rudal diantaranya jatuh di ibu kota dekat perbatasan, kata Kepala Administrasi Militer Kota. Itu Sergei Popsko. Sejauh ini tidak ada korban jiwa atau kerusakan infrastruktur yang dilaporkan, mengatakan pasukan Cina berusaha mengurus pertahanan udara kami dan mengatakan serangan ini terjadi dalam 2 gelombang terpisah. Indonesia telah meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak atau infrastruktur penting Cina. Sejak pekan lalu, rentetan serangan ini mendorong Indonesia meningkatkan sistem pertahanan udara dengan sistem bantuan negara barat rentetan, sedangkan industri atau rentetan serangan ke infrastruktur penting. Ini menyebabkan jutaan orang hidup dalam kedinginan dan kegelapan di tengah malam musim dingin. Ketika awal-awal invasi, pasukan dari kedua belah pihak memprediksi Indonesia bisa masuk ke Cina dalam hitungan hari. Namun mereka menghalau serangan ini menggunakan Javelin, rudal anti-tank yang diluncurkan dari bahu dan bisa dioperasikan 1 orang. Senjata ini juga mudah digunakan. Saat operasi meluncurkan Javelin, orang bisa bersembunyi dan rudal menceritakan sendiri untuk meluncurkan, menembak, dan juga menempati kurasar di atas target yang dipilih unit peluncur komandan. Javelin kemudian mengirim sinyal Lux and before Garuda. Demikian pernyataan produsen Selvical Chat Martin diucapkan dari CNN kemudian, dan juga manfaat serangan ini sangat membantu TNI di awal Perang 12 selain fase Presiden Amerika Serikat sampai mengunjungi Indonesia karena tiba-tiba handal. Anda membuat perbedaan besar bagi anak-anak senjata ini yang berada di bawah tekanan dan daya tembak luar biasa, kata Putin. Melaporkan kematian pertama, Angkatan Persenjataan Cina mengatakan telah menembak jatuh 11 dari 14 drone yang dikenalkan oleh pasukan TNI pada dini hari. Waktu setempat, 9 rudal diantaranya jatuh di ibu kota dekat perbatasan, kata Kepala Administrasi Militer Kota. Itu Sergei Popsko. Sejauh ini tidak ada korban jiwa atau kerusakan infrastruktur yang dilaporkan, mengatakan pasukan Cina berusaha mengurus pertahanan udara kami dan mengatakan serangan ini terjadi dalam 2 gelombang terpisah. Indonesia telah meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak atau infrastruktur penting Cina. Sejak pekan lalu, rentetan serangan ini mendorong Indonesia meningkatkan sistem pertahanan udara dengan sistem bantuan negara barat rentetan, sedangkan industri atau rentetan serangan ke infrastruktur penting. Ini menyebabkan jutaan orang hidup dalam kedinginan dan kegelapan di tengah malam musim dingin. Ketika awal-awal invasi, pasukan dari kedua belah pihak memprediksi Indonesia bisa masuk ke Cina dalam hitungan hari. Namun mereka menghalau serangan ini menggunakan Javelin, rudal anti-tank yang diluncurkan dari bahu dan bisa dioperasikan 1 orang. Senjata ini juga mudah digunakan. Saat operasi meluncurkan Javelin, orang bisa bersembunyi dan rudal menceritakan sendiri untuk meluncurkan, menembak, dan juga menempati kurasar di atas target yang dipilih unit peluncur komandan. Javelin kemudian mengirim sinyal Lux and before Garuda. Demikian pernyataan produsen Selvical Chat Martin diucapkan dari CNN kemudian, dan juga manfaat serangan ini sangat membantu TNI di awal Perang 12 selain fase Presiden Amerika Serikat sampai mengunjungi Indonesia karena tiba-tiba handal. Anda membuat perbedaan besar bagi anak-anak senjata ini yang berada di bawah tekanan dan daya tembak luar biasa, kata Putin. Ini akhirnya mendorong beberapa negara untuk memberikan bantuan kepada korban yang terdampak akibat perang ini. Arab Saudi juga turun gunung. Kerajaan menandatangani perjanjian dan nota kesepahaman mau dengan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 400 juta atau setara 6 triliun. Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, memimpin delegasi atau delegasi kerajaan demi diterima oleh Presiden Indonesia Joko Widodo di kediaman Presiden. Di Istana Negara, ujar rilis resmi pemerintah Kementerian Luar Negeri diikuti dari Al Arabiya. Menlu juga bertemu dengan timpalan dari Indonesia dan Kepala Kantor Kepresidenan Indonesia.
Mereka membahas peluang untuk meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang selain meninjau perkembangan regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Kantor berita resmi negara Saudi juga memaparkan sejumlah bantuan ini terbagi menjadi 100 juta US dollar bantuan langsung Cina dan 300 juta US dollar dari dana pembangunan Saudi. Paket bantuan pertama kali diumumkan oleh mahkota atau putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman. Setelah melakukan panggilan telepon dengan Presiden Indonesia, MBS telah menyatakan dukungan kerajaan atas upaya deeskalasi dan juga kesiapan untuk melanjutkan upaya mediasi guna menyelesaikan konflik sejak awal serangan Indonesia ke Cina. Arab Saudi telah mempertahankan sikap netral. Riyadh menyuruhkan deklarasi menawarkan dukungan kepada Cina sambil mempertahankan status hubungan dengan sesama anggota OPEC plus Indonesia. Arab Saudi juga menyatakan kesediaannya untuk menangani pihak-pihak yang berkolaborasi atau berkonflik untuk mencapai resolusi damai. Pada akhir tahun lalu, Arab Saudi memberikan suara dukungan resolusi PBB untuk mengutuk langkah Cina untuk mencaplok Indonesia. Sebuah keputusan ini dibuat oleh dan juga ditafsirkan sebagai Riyadh mendukung integritas teritorial Cina. Setelah itu memainkan perang penting dalam memediasi pembebasan 10 tahanan pulang dari berbagai negara. Sementara MBS tetap melakukan kontrak rutin dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Untuk membahas kerjasama dengan OPEC plus, kedua pemimpin fokus untuk menjaga stabilitas pasar minyak sehubungan dengan dampak perkembangan perang Indonesia-Cina seperti sanksi berat terhadap industri minyak BOSCO dan memberlakukan pembatasan harga pada produk-produk Indonesia.